Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karin Nuraini dengan NIM 14014222280. Seorang calon guru sekolah dasar yang memiliki impian besar untuk berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 itu bukan sekedar slogan, melainkan cita-cita mulia yang membutuhkan fondasi kokoh dalam pendidikan. Dan fondasi itu dimulai dari sekolah dasar, tempat di mana karakter dan potensi anak-anak Indonesia pertama kali diasah dan dibentuk. Melalui video ini, saya akan membagikan visi dan misi saya sebagai calon guru sekolah dasar, serta tantangan dan hambatan yang harus kita hadapi bersama dalam perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Visi saya sebagai guru sekolah dasar adalah mencetak generasi emas Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan inovatif. Saya percaya bahwa setiap anak Indonesia memiliki potensi luar biasa yang menunggu untuk ditemukan dan dikembangkan. Generasi emas yang saya impikan adalah anak-anak yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, jujur, mandiri, peduli sesama, dan cinta tanah air. Mereka adalah generasi yang mampu berpikir kritis, kreatif dalam memecahkan masalah, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan teknologi yang terus berkembang. Visi ini bukan hanya mimpi, tetapi target nyata yang akan saya wujudkan melalui dedikasi dan inovasi dalam mengajar Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 akan terwujud ketika anak-anak yang kita didik hari ini menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan kompeten. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya telah merumuskan misi konkret yang akan saya jalankan. Pertama, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan pendekatan yang menyenangkan dan bermakna. Saya akan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, namun tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal. Kedua, membangun karakter siswa melalui pembiasaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjadi teladan yang baik dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pembentukan akhlak mulia. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa melalui pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah. Setiap anak akan didorong untuk mengeksplorasi potensi uniknya. Keempat, membangun kolaborasi yang kuat dengan orang tua dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung tumbuh kembang optimal anak-anak. Kelima, terus mengembangkan diri melalui pembelajaran sepanjang hayat agar dapat memberikan yang terbaik bagi. Tantangan ketiga adalah mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kebutuhan lokal dan perkembangan zaman. Saya harus pandai menyeimbangkan antara standar nasional dengan kreativitas dalam pembelajaran. Tantangan keempat adalah memotivasi siswa di tengah distraksi dan lingkungan luar yang terutama itu media sosial dan gadget. Saya harus mampu membuat pembelajaran yang lebih menarik daripada hiburan digital. Tantangan kelima adalah mempersiapkan siswa untuk dunia kerja masa depan yang belum pasti. Saya harus fokus pada keterampilan abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Selain tantangan, ada hambatan struktural yang harus kita hadapi bersama. Hambatan pertama adalah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Tidak semua sekolah itu memiliki ruang kelas yang memadai, perpustakaan yang lengkap, atau laboratorium. Nah, solusi yang saya tawarkan adalah mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada, lalu memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan berkolaborasi dengan komunitas untuk mengembangkan fasilitas pembelajaran. Hambatan kedua adalah kurangnya dukungan masyarakat terhadap pendidikan. Masih ada masyarakat atau orang tua yang tidak memahami pentingnya pendidikan berkualitas. Solusinya itu adalah membangun komunikasi yang intensif dengan orang tua, mengadakan program edukasi untuk masyarakat, dan menunjukkan bukti nyata kemajuan siswa.
Hambatan ketiga adalah beban administratif yang terlalu berat untuk guru. Saya akan menggunakan teknologi sederhana untuk mempermudah administrasi dan fokus pada pengembangan kualitas pembelajaran. Hambatan keempat yaitu rendahnya kesejahteraan guru yang dapat mempengaruhi motivasi. Saya akan terus mengembangkan profesionalisme, mencari peluang pengembangan karir, dan membangun jejaring dengan sesama pendidik. Semua hambatan ini adalah bagian dari perjalanan dan saya yakin dengan komitmen yang kuat, kita itu dapat mengatasinya. Indonesia Emas 2045 itu bukan sekedar mimpi, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai guru. Sebagai guru sekolah dasar, saya itu memiliki visi untuk mencetak generasi emas yang cerdas, berkarakter, dan inovatif. Misi saya adalah mengembangkan pembelajaran yang bermakna, membangun karakter, dan berkolaborasi dengan semua pihak. Meskipun tantangan dan hambatan ada di depan mata, saya percaya bahwa dengan dedikasi, inovasi, dan kerjasama, kita itu dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk semua anak Indonesia. Setiap anak yang kita didik hari ini adalah investasi masa depan. Mereka adalah generasi yang akan memimpin Indonesia itu menuju kejayaan. Nah, mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia emas, dimulai dari ruang kelas, dimulai dari hari ini, dimulai dari kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita bersama-sama menjadi bagian perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di video tugas selanjutnya, dan mari terus berjuang untuk Indonesia Emas 2045.